Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Saya dari kelas PJKR 4C NPM 19106310 782. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Impuls dan momentum merupakan hubungan sebab akibat. Contoh berikut merupakan impuls atau pengarahan gaya atau kekuatan. Peluru yang meledak mengarahkan kekuatan gayanya. Jadi, gaya yang bekerja pada pistol, pengarahannya dilakukan sepanjang larasnya. Karena larasnya pendek, waktu yang dikerahkan juga pendek. Senjata api yang larasnya panjang dengan sendirinya juga besar sehingga impuls besar. Ini berarti jarak tembak senjata api yang larasnya panjang lebih jauh daripada pistol. Jadi, untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K atau gaya tolakan. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls saat mengayun ialah dengan memperbesar T awalan. Jadi, besarnya impuls dapat didapatkan dari impuls sama dengan K kali T. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui rumus sebagai berikut. K kali T sama dengan M kali Pi. Pengertian momentum. Momentum secara populer, momentum ialah besarnya gaya dorongan dari suatu benda. Dikatakan juga momentum adalah kekuatan gerak. Contohnya yaitu bola yang dalam keadaan bergerak. Bila bola tersebut membentur kaca, maka kaca akan pecah berkeping-keping. Ini berarti bahwa bola yang sedang bergerak mempunyai kemampuan untuk memecahkan kaca. Kemampuan ini timbul karena satu, adanya gerak. Yang kedua, bola mempunyai berat massa. Kalau bola tersebut bola pingpong, bola tentu kaca itu pecah, sedangkan bola tenis yang lebih beat, kemungkinan kaca pecah lebih besar. Bola yang bergerak tersebut dikatakan mempunyai momentum. Rumus dari momentum, M kali Pi, disebut jumlah gerak atau momentum gerak atau kekuatan gerak. Kekekalan momentum. Ada beberapa prinsip kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti pistol. Kalau kita menarik pelatuk pistol, momentum dari peluru yang ditimbulkannya akan mendorong lengan atau badan ketika ke belakang atau recoil. Bila momentum suatu benda diteruskan atau dipindahkan ke benda lain, maka jumlah momentum dari benda yang pertama sama besar dengan jumlah momentum dari benda kedua. Arti besarannya momentum yang semula tetap tidak berubah atau kekal. Dan peristiwa ini menunjukkan prinsip kekekalan momentum. Next, asas kekekalan momentum. Maka pada bab kekekalan momentum dapat dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Kalau kita lompat ke atas, misalnya pada vertical jump, ayunan dari lengan akan mengangkat tubuh kita ke atas. Dan pada lompat tinggi, momentum dari tungkai yang diayunkan menyebabkan tubuh terangkat. Tidak ada sesuatu yang timbulkan dengan sendirinya. Kalau ada sesuatu, pasti ada sebab yang menimbulkan terjadinya sesuatu tersebut. Contohnya, pada kekekalan momentum menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang, tetapi dipindahkan atau diteruskan pada benda lain. Besarnya momentum yang semula tetap. Next, follow through. Follow through walaupun pernah diuraikan sebelumnya, di sini diuraikan kaitannya dengan momentum. Semua gerakan follow through atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum follow through penting untuk melanjutkan momentum gerak. Jadi, di dalam bidang olahraga, follow through penting untuk mengkombinasikan pola gerak yang berurutan pada semua gerakan. Melempar, meredang, dan menolak. Akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow through. Ada tenaga kerja dan energi. Dalam setiap aktivitas jasmani digunakan energi dan dihasilkan tenaga kerja. Jadi jumlah energi yang dimiliki oleh tiap individu untuk menghasilkan tenaga kerja itu terbatas. Untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan
Energi yang dipakai adalah sukar. Alat-alat yang dipakai untuk mengukur hanya terbatas dalam laboratorium, yaitu treadmill. Treadmill itu adalah dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari. Dan ada juga bicycle ergometer untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas mengayun dengan beban yang bermacam-macam. Tanpa pengukuran langsung tersebut, tenaga kerja tidak dapat diukur secara tepat. Rumus untuk tenaga kerja. W sama dengan G kali S. W sama dengan tenaga kerja dalam kilogram meter. Dan G sama dengan gaya efektif. S jarak sepanjang mana gaya bekerja. Next, pengertian energi kinetik. Energi kinetik adalah sangat mungkin untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan penghitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. Maka energi yang dipakai dapat dihitung. Rumus yang menunjukkan hubungan antara tenaga kerja dan energi adalah W sama dengan G kali S sama dengan 0,5 mp2. Energi kinetik disebut juga energi gerak. Energi yang dikeluarkan sebagai hasil dari kerja apabila pada contoh soal tersebut di atas berat badan peloncat 80 kg dan kecepatan ketika meninggalkan tanah 4,11 m per dt. Maka energi kinetik sama dengan EK sama dengan 80 kali 4,112 kali 10 sama dengan 675 sama dengan G kali SP. Power merupakan basis dari energi dan sama dengan P sama dengan G kali Pi. Power yang digunakan untuk berbeda-beda sesuai dengan kecepatan paling singkat. Next, slide terakhir, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan karena posisi dari beban yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Seorang yang meloncat ke atas mengeluarkan energi kinetik. Bila ia mencapai titik tertinggi, ia mempunyai energi potensial yang berbanding lurus dengan tingginya dari dasar. Seorang peloncat gala pada ketinggian loncatnya mempunyai energi potensial yang seimbang dengan tingginya. Rumus untuk energi potensial adalah EP sama dengan B kali H atau M kali G kali H. B sama dengan berat badan dan H sama dengan tinggi vertikal. H sama dengan massa B atau G. Jadi menentukan jumlah energi yang digunakan dengan memakai rumus-rumus tersebut di atas seiring tidak mungkin